Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menjaga, memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Kami mau bawa kehidupan kami ke dalam tangan kendali kuasa-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Sifat Pertempuran Terakhir. Ayat intinya diambil dari Yeremia 50 ayat yang ke-25. Tuhan telah membuka tempat perlengkapannya dan mengeluarkan senjata-senjata geramnya. Keterangannya, oleh kehendaknya sendiri Allah mengumpul kekuatan-kekuatan alam untuk menumbangkan kekuatan musuh-musuhnya, api, hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Mazmur 148 ayat yang ke-8. Ketika orang Amori yang kafir itu telah menetapkan sendiri untuk menolak rencananya, maka Allah turun tangan dengan menjatuhkan batu-batu besar dari langit ke atas musuh-musuh Israel. Kita telah diberitahu tentang peperangan lebih besar yang akan terjadi pada penutupan sejarah dunia, manakala Yehova telah membuka tempat perlengkapannya dan mengeluarkan senjata-senjata geramnya. Yeremia 50 ayat yang ke-25. Apakah engkau, ia bertanya, telah masuk ke perbendaharaan salju atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Wahyu 38 ayat 22 dan 23. Sang pewahyu melukiskan kebinasaan yang akan berlaku apabila suara yang nyaring dari dalam bait suci mengumumkan sudah terlaksana. Ia berkata, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Wahyu 16 ayat 17 dan 21. Pada pemandangan terakhir sejarah dunia ini, peperangan akan berkecamuk. Kuasa-kuasa kejahatan tidak akan menyerah begitu saja dalam pertempuran tanpa melawan, tetapi jaminan akan memainkan suatu bagian dalam pertempuran di Armageddon. Panglima pasukan Tuhan akan berdiri sebagai kepala para malaikat sorga untuk memimpin pertempuran. Ia yang pada jubahnya tertulis nama Raja segala raja dan Tuhan di atas segala tuan, memimpin pasukan sorga yang menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Bila ia datang kembali ke bumi, ia akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Langit akan digulung seperti gulungan kitab, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Ibrani 12 ayat 26, Yesaya 24 ayat yang ke-20, Yesaya 34 ayat yang ke-4, 2 Petrus 3 ayat yang ke-10, dan Yoel 3 ayat yang ke-16. Sifat pertempuran terakhir. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menekankan bahwa Tuhanlah yang mengendalikan seluruh alam semesta. Ketika Tuhan berkehendak, maka api, hujan es, salju dan kabut, bahkan badai sekalipun akan taat kepada perintahnya. Ketika hal itu Tuhan akan gunakan untuk melaksanakan penghukuman bagi umat-umat yang menolak Tuhan, maka hanya di dalam tangan Tuhan sajalah kita akan memperoleh perlindungan. Untuk itu mari putuskan berada di pihak Tuhan. Mari datang lebih dekat kepada Tuhan. Perbaharui kehidupan kita hari demi hari, baik secara pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, ketika waktunya tiba,
kita akan siap menyambut kedatangannya yang kedua kali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak atas pekabaran firman Tuhan yang telah kami renungkan. Bantu kami untuk bisa mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Persiapkan kami untuk bisa peka mendengar suara Tuhan, dan bantu kami untuk bisa siap menerima roh hujan akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Kiranya Allah yang Maha Baik memberkati, mengurapi seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada, sehingga setiap berkat, talenta, atau apapun yang Kau titipkan bagi kami dapat gunakan semaksimal mungkin dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami bisa menjadi alat Tuhan menuntun keluarga, sahabat, rekan kami, atau siapapun yang kami jumpai, untuk siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus